Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada sore hari yang berbahagia ini kita bertemu lagi ya. Seperti biasa kita mempelajari diri ya. Kita baca diri kita sendiri ya. Yaitu kita akan membaca kitab yang ada pada diri kita sendiri, mengikro diri, begitu saja. Hidup yang tiada mati ya. Hidup yang tiada melupakan hidup sebenarnya ya. Hidup itu tiada berupa ya. Akan tetapi hidup itu nyata adanya. Jika tiada hidup, mustahil ada rupa. Hidup itu tiada pernah berakhir. Jika hidup itu ada akhirnya, untuk apa manusia itu mengharapkan hidup di masa depan, yaitu hari akhir. Akhir daripada hidup itu adalah perjumpaannya hidup dengan hidupnya sendiri yang tunggal, tiada mati. Seandainya hidup itu ada akhirnya, berarti berakhir pula kisah perjalanan hidup. Manusia masih berharap hidup di hari akhir ya, yaitu di surga. Berarti masih tetap ada hidup. Hidup itu kekal abadi untuk selama-lamanya. Berarti hidup itu hidupnya siapa? Apakah mungkin hidupnya manusia? Jika demikian, kapan manusia menciptakan hidup? Ya, hidup itu ada di segala macam bentuk rupa atau wujud. Apakah hidup serta rupa itu berpisah? Ya, tentu jawabnya tidak. Berarti hidup itu berupa dan berasa, punya rasa ya. Hidup itu hidupnya siapa? Wujud itu wujudnya siapa? Dan rasa itu rasanya siapa? Pasti jawabannya kita manusia yang hidup, berwujud dan merasakan ya. Contoh, seandainya antum punya rumah dan istri cantik, saya datang mengakuinya, rumah saya dan istri saya, antum marah atau tidak? Pasti marah dan mau membunuh ya. Jika demikian, jangan mengaku dan diakui. Haram hukumnya, bahkan sampai syirik. Allah mengatakan, aku zat, yang dimaksud cahaya wujud di dalam hidup ya. Aku Allah, yang dimaksud sekalian yang bernama-nama tanpa kecuali. Aku Nur, yang dimaksud sari marang, sarinya cahaya yang menyinari pada kehidupan, penyamaran ya. Marang itu samar-samar datang menyamar, maka ada kata semar.
yang datang menyamar, ya. Yang datang menyamar. Kamu sifat. Sifat itu tiada berdaya, tidak bisa apa-apa tanpa kecuali, ya. Disebut bayang. Bayang itu mustahil ia akan bergerak tanpa ada yang menggerakkan, ya. Dalam arti mati. Maka ada kata mautu anta qablal maut, ya. Mati sebelum mati. Tiadakan diri zahir, ya. Nampakkan yang batin. Tiadakan diri zahir karena barang mati, ya. Sebenarnya, ya, disebut panak diri, tenggelam atau lenyap, sirna, tiadakan musnah. Maksudnya, ya. Hilangkan sudah maksudnya. Bakok batin, berkekalan dengan zat, sifat, asma, dan af'al. Roh, nyawa, hati, dan jasad. Titis menitis, turun menurun, menjadi bentuk huruf mim ha mim dal. Muhammad bunyinya dari kepala, dada, punggung, dan kaki. Mana insan, kesempurnaan yang bernama-nama. Muhammad nama zahir. Mana Allah, tauhidnya semua nama menjadi satu nama, Allah namanya. Disebut Bismillah. Mana Rahman, Rahim, kasih dan sayang. Ada kuasa, kehendak, ilmu, hayat, sama basar kalam. Kuasa Allah, berkehendak Allah, mengetahui Allah, hidup Allah, mendengar Allah, melihat Allah, kalam Allah, Allah yang berkalam-kalam pada diri zahir dan batin. Begitu. Mana manusia? Tidak ada. Berarti panakkan sekalian. Tidak ada, ya. Tenggelamkan atau lenyap sirna seperti lenyapnya gunung Tursina. Tur artinya tinggi, maha agung. Sin artinya syariat, tarekat, dan hakikat. Atau badan, hati, dan nyawa, ya. Nun, ya. Nah itu nun, ya. Asma Allah berawal dari ana, menjadi aku, ya. Kumpulan yang bernama-nama, Allah namanya. Itulah tauhidnya, ya. Ahad, huwallahu ahad. Dia Allah, nama kumpulannya, ya. Hu ahad, dia yang satu tunggal dengan sendirinya. Sin, sirna Allah. Sin, yasin, ya. Wahai rasa Allah, sirna rasa, Rasul rahasia diri. La, mentiadakan segala sesuatu apa yang ada, ya. La, mentiadakan segala sesuatu apa yang ada. Ilaha, pada alam semesta berikut seisinya, termasuk kita semua, ya. Illa, kecuali hanya Allah, tempat kumpul semua nama yang bernama. Itulah tauhidnya jadi ahad, ya. Tunggal nama, bismillah, dengan nama Allah, ya. Nur, Muhammad,
yang menjadi roh hidupnya alam seisi alam. Berikut manusia ya. Manusia manunggalnya rasa, rasul, rahasia diri ya. Insan tempat kumpulnya semua hidup, wujud, rasa ya, termasuk sifat 20 ya. Disebut insan kamil mukammal, manusia yang sempurna, manusia yang kenal pada dirinya. Kalimah anjuran, man aropa nafsahu faqad aropa robbahu. Kalau kita paham diri, paham pula pada penciptanya. Saya bertanya pada diri saya sendiri ya. Jika saya ini manusia, itu kan kumpulan rasa ya. Jika saya katakan Allah, itu kan kumpulnya semua nama ahad ya. Itu tauhidnya. Jika saya ini insan, itu kan sempurnanya nama Allah namanya. Allah itu zat, zat itu Allah. Alam ya, alif lam mim. Alif itu Allah, lam itu tidak ada, mim itu asma rasul yang menjadi akhirnya yang pemilik nama. Contoh ya, bismillah ya, berakhir dengan mim. Bismillahirrahmanirrahim maksudnya ya. Ar-Rahmanir-Rahim akhirnya mim juga ya. Ihdinas siratal mustaqim akhirnya mim juga. Siratal lazi na'an'amta alaihim mim juga ya. Ghairil maghdubi alaihim mim juga ya. Begitu pula pada Yasin, mim itu menandakan benar-benar asma rasul maksudnya ya. Yang menjadi rahasia rasanya Allah kumpulnya ya. Muhammad nyatanya tajali nampak pada badan yang berbentuk ya. Yang berbentuk huruf mim ha mim dal. Mim di bagian kepala, ha dada ya. Mim lagi punggung, hati serta tangan. Dal pusar ke bawah ya. Nyata tajali Muhammad nampak jelas sifat yang dihidupkan. Akhir daripada sekalian yang bernama Muhammad namanya ya. Dari roh, nyawa, hati dan jasad Allah bunyinya ya. Jangan dipisahkan maksudnya. Roh hidup dihidupkan oleh sari cahaya. Itulah Rohul Kudus ya. Nur sari marang, nur cahaya sari terang-terangan datang menyamar ya. Rohul Kudus nama cahaya Jibril yang mengatur cahayanya pada pandangan sehingga jelas terlihat. Mengatur pula pada pandangan dan kalam ya. Maka disebut Jibril membawa wahyu. Sehingga manusia setunggal rasa itu, setunggal wujud itu ya, setunggal hidup itu menjadi melihat, mendengar dan berkalam ya. Apa mungkin telinga yang mendengar, mata yang melihat, mulut yang berkalam,
Itu semua sindiran atau metamor, harful pengecualian, ya. Atau kitab itu kalamnya Allah, itu semua menyindir dirinya yang satu tunggal dengan sendirinya. Itulah ahadiyatnya Allah. Saking karena tunggalnya ya, esanya ya, ahadnya. Tunggalnya Allah pada diri insan yang tetap satu segala-galanya. Tauhidkan semua, baru namanya saling mengenal. Zahir dan batin itu satu. Aku kenal Allah, Allah punya kenal. Aku cinta Allah, Allah punya cinta. Aku sayang Allah, Allah punya sayang. Aku rindu Allah, Allah punya rindu, ya. Aku percaya Allah, Allah punya yakin. Aku serta Allah, ya. Allah punya serta. Mana hak milik manusia? Tidak ada, ya. Semua tanpa kecuali milik Allah. Innalillahi, ya. Kuasa, kuasa Allah. Kehendak, kehendak Allah, ya. Pengetahuan, pengetahuan Allah. Hidup, hidup Allah, ya. Pendengar, pendengar Allah. Pelihat, pelihat Allah. Kalam, kalam Allah. Wa inna ilaihi, pengembalian, ya. Engkau dan aku setunggal kuasa. Satu kehendak, satu hidup. Sampai kalam bersatu tunggal ahad. Beserta Allah, wa inna ilaihi roji'un. Beserta selama-lamanya. Itu namanya laisa dengan sendirinya kamislihi, ya. Tidak ditunjuk, ya. Tidak boleh ditunjuk-tunjuk maksudnya. Maka Allah tidak bisa ditunjuk. Bukan ini, bukan itu. Nah, tidak bisa ditunjuk, ya. Maka kalau ditunjuk satu persatu, ia akan bernama-nama pada alam semesta ini, ya. Tunggalkan sekalian menjadi satu, maksudnya, ya. Tidak disebut, tidak diucap, ya. Tidak dikerjakan, ya. Mana yang mau disembah? Robbi bi Robbi. Yang menyembah adalah yang disembah. Allah segala-galanya. Yang mengingat adalah yang diingat, ya. Yang mencari adalah yang dicari. Yang memuji adalah yang dipuji. Yang dipuja adalah yang dipuja. Yang memuja, ya. Allah sebut diri. Allah aku diri. Tajali nampak pada diri, maka kenalah diri pada diri. Itu tempat kita mempelajari diri. Iqra diri, ya. Baca diri. Baca kitab yang ada pada diri sendiri. Jangan cuma baca kitab yang di luar diri saja. Luar dan dalam itu setunggal, ya. Zahir dan batin Allah juga yang satu, ya. Awalnya itu Allah yang gaib. Akhirnya itu Muhammad yang nyata tajali, ya. Nampak. Di tengah-tengahnya kosong. Owang-awung pada alam kekosongan. Semua itu tidak ada. Hanya aku yang ada. Aku itu siapa? Allah juga yang satu.
ya. Mustawa alal alam kekosongan, ya. Selain hanya Allah saja yang hidup, yang wujud, yang merasa, ya. Syaratnya petunjuk itu baru bisa datang ya, paham ilmu intinya ya. Kata Rasulullah, baru bisa sah diterima di sisi Allah ya, apabila manusia itu pernah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tinggal baca diri berapa banyak petunjuk yang pernah didapatkan ya. Cara petunjuk itu datang langsung melihat dan mendengar ya. Ada kalanya telinga saja yang mendengar ya. Ada kalanya secara bermimpi. Jika melalui mimpi, itu namanya pemberitahuan yang secara tidak langsung. Tapi itu petunjuk juga, begitu. Jika mau sampai kepada Allah, pandanglah diri yang satu pada alam semesta ya. Wujud laki dan perempuan ya adalah satu juga. Jangan dibeda-bedakan ya. Tunggalkan keseluruhannya yang hidup menjadi satu hidup. Tunggalkan semua wujud menjadi satu wujud. Tunggalkan semua rasa menjadi satu rasa. Allah tempat kumpulnya pada diri yang zahir maupun batin. Pada ilmu fikih, Allah menzahirkan alam semesta. Pada hakikatnya Allah lah zahirnya bumi dan langit. Ya, awaludin ma'rifatullah. Awal dan akhirnya hidup itu Allah yang satu jua. Ya, awalnya mengenal Allah dan akhirnya pengenalan Allah. Bingung kan sama ilmu? Ya, bingung kita. Kalau bingung, bertanyalah pada diri sendiri. Ya, itulah guru yang mursyid itu. Diri sendiri sebenarnya ya. Haluat ya, cek semua saluran urat ya, yang penuh dengan huruf-huruf dari alif sampai ya. Yang perlu sekali dibaca yaitu baca diri. Jangan baca orang. Pandanglah diri pada diri. Nampaklah wujud sejatinya diri. Kenapa manusia tidak mampu memandang Allah? Ya, karena manusia itu sendiri tidak pernah mau lepas dari wujud dirinya. Masih merasa diri zahir maksudnya ya. Itulah yang menjadi hijab terbesarnya manusia. Allah tidak pernah menghijab dirinya. Sehingga Allah menampakkan diri pada wujud nyata. Basar-basari ya. Intisari daripada pandangan. Sari-sari roh. Intisari cahaya yang menghidupkan pada roh. Malaikat yang dimaksud ya, cahaya malaikat. Rahmanir Rahim, mengasihi dan menyayangi. Menjadi cinta, sehingga cinta itu rela mengorbankan jiwa dan raga. Semua harus menjadi korban cinta. Cinta yang buta, tuli dan bisu. Sehingga butanya mata hati ya. Hati-hati memilih hati agar tidak menimbulkan sakit hati. Patah hati yang membuat jiwa menjadi mati.
tuli dan bisunya kalam ilahi, ya. Karena tiada pernah mengejar yang hidup tiada mati, malah menghidupkan roh-roh hewan sehingga merasa pahlawan. Paling benar, ya, paling tahu, paling paham, merasa segala-galanya, tidak lain kesombongan diri. Begitu. Ilingle, ingat saudara-saudaraku semua, itu adalah titipan, pinjaman, ya, yang merupakan utang piutang yang wajib dibayar, ya. Kuasanya hidup, kehendaknya hidup, pengetahuannya hidup, sampai kalam pun kalamnya hidup. Hidup yang menguasai wujud di dalam rasa, yang merupakan rahasia insan yang sempurna mengenal hidupnya. Hidup yang tiada mengenal mati, itulah hidup yang sejati. Cinta itu adalah kekasih hati yang tiada mengenal mati. Kekasih hati itu adalah nyawa sendiri sebenarnya, ya. Karena nyawa itu adalah sejatinya perempuan. Itulah ratumu, maka hargailah ibumu, istrimu, semua wanita tanpa kecuali, ya. Maka dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlakul karimah, budi pekerti yang baik, sopan santun dan tata krama berbicara, ya. Sehingga kalam ini menjadi kalam ilahi Robbi, bukan aksara atau tulisan itu yang merupakan kalamnya Allah, ya. Tulisan itu jika ditulis aksara namanya. Jika dibaca Al-Quran itu bacaan namanya. Maka wajib hukumnya mengenal jatinya diri. Itulah ma'rifatullah, ya. Mengenal semua yang bernama-nama, tunggalkan menjadi satu nama, Allah namanya, ya. Makrifat hidup, mengenal pada hidup, semua yang hidup tunggalkan menjadi satu hidup, yaitu hidupnya Allah, nama tunggalnya, ya. Marifat wujud, mengenal pada rupa, semua rupa tunggalkan menjadi tunggal rupa atau wujud tunggal, yaitu Allah nama kumpulnya. Makrifat rasa, ya, mengenal rasa, ya. Semua rasa, rasa nikmat, rasa sakit, rasa susah, rasa senang, rasa takut, bahkan semua rasa pada alam semesta setunggalkan menjadi tunggal rasa, ya, satu-satunya rasa pada diri maupun di luar diri. Yaitu Allah punya rasa, rasa Allah, Allah yang merasakan. Begitu. Itulah yang disebut pengembalian hak milik, ya. Pinjaman atau utang piutang milik. Allah nama kumpulnya, nama tunggalnya, tempat kembalinya,
Segala sesuatu itu suci di dalam nama Allah dan Muhammad. Allah nama batin ya, Muhammad nama zahir. Awal makrifat ya, atau pengenalan kita semua itu pada Allah. Dan akhir daripada pandangan kita itu Muhammad. Pada diriku, aku di tengah-tengah kekosongan itu, aku serta dan merta hidupku, wujudku, rasaku, ya, Muhammad zahir, tajali nyataku. Insan kamil mukammal, tempat sempurnanya. Yang pahamnya itu hanya Allah saja, yang hidup, yang berupa, berasa, yang melihat, mendengar, semua tauhid namanya. Tauhidnya alam semesta berikut isinya. Manusia, binatang, ikan, tanpa kecuali Allah namanya. Ya, jangan dilihat satu persatu. Jangan disebut satu persatu. Jangan diingat satu persatu ya. Ia akan menjadi banyak nama, banyak rupa, banyak rasa dan berasa-rasa ya. Kembali kepada yang satu, Allah saja yang satu. Itulah yang disebut ikhlas, pasrah ya. Serah sembah ya. Robbi bi Robbi. Allah di atas Allah, hidup di atas hidup, wujud di atas wujud, rasa di atas rasa ya. Allah segala-galanya. Begitu. Ilmu di atas ilmu, maka disebut hidup itu berantai ya. Sampai mati pun berantai. Sebab musabab ya, semua punya sebab dan akibat. Semua keilmuan wajib kena dengan hukum aku ya, dan kamu ya. Aku itu siapa dan kamu itu siapa. Yang di dalam diri itu siapa dan di luar diri itu siapa. Pada alam di dalam diri maupun di alam di luar diri seisinya ya, yang disebut Rahman dan Rahim itu siapa yang berdiri tegak di dalamnya ya. Siapa yang berdiri tegak di dalamnya. Jika kita mengatakan di luarnya Allah ya, berarti belum menjadi huwallahu ahad. Dia Allah yang esa ya. Ana dan huwa itu satu juga. Aku dan dia itu ya satu juga. Yang nyata dan tiada nyata. Yang terlihat dan tiada terlihat. Tetap kembali ke satu ya. Kosongkan semua. Tiadakan semua. Panakkan semua ya. Tenggelamkan semua. Bakokkan semua. Berkekalan dengan Allah. Hanya Allah saja yang ada, yang wujud, yang hidup, ya, yang berasa. La mentiadakan segala sesuatu, ya. Ilaha pada alam semesta seisinya. Ilah semua tanpa kecuali. Allah saja yang ada, ya. Aku zat. Aku Allah, aku nur, kamu sifat. Sifat badan yang tiada daya, tiada upaya, tiada terpisah. Tapi harus dapat dibedakan ya. Jika keseluruhan tiada mampu dipisahkan dan tiada mampu disatukan menjadi ahad kumpulannya ya,
maka disitulah kekufuran dan kekafiranmu. Ya. Sekarang kita sudah berjalan di atas Shiratal Mustaqim, ya. Kita sedang berjalan di atas Shiratal Mustaqim, ya. Sirat itu bukan nanti adanya sebenarnya, ya. Akan tetapi sekarang tajalli nyatanya, ya. Perjalanan yang salah-salah itu. Adam tajalli nyata wujud zahir pada kenyataan wujud laki-laki, ya. Hawa kenyataan wujud zahir pada kenyataan wujud wanita. Ha itu hak milik kepunyaan yang tunggal satu pada Allah, ya. Wa itu hawa, udara nyata pada napas penghidupan yang mengidari, ya, pada seluruh alam dalam diri maupun di luar diri. Nita yang selalu dinistai, didustakan, ya, diremehkan, yang dianggap cuma penghibur lara dikala rindu. Fakta nyatanya dunia terasa hampa, hening sepi sunyi, tanpa hawa yang menemani. Contoh, seorang bayi lahir tiada beribu, bagaimana rasanya? Seorang laki-laki tanpa istri yang menemani, bagaimana rasanya? Badan tanpa nyawa, bagaimana rasanya? Ya, hidup ini berkaitan sehingga membutuhkan dan saling merepotkan. Hidup berantai, ya. Roh, nyawa, hati dan jasad, ya, satu himpunan tunggal ahad pada diri. Itulah alif lam lam ha, Allah lapaznya, ya. Jika anggapan kita Allah itu jauh, ya, seberapa jauh manusia dengan Tuhannya? Jika anggapan kita itu dekat, seberapa dekat manusia itu dengan Tuhannya, ya? Jauh, terlalu jauh kita menunjuk sampai di langit sana, ya. Dekat, terlalu dekat anggapan kita, ya. Kata Rasulullah, yang jauh tiada dekat itu Allah jua. Aku yang berada di tengah-tengah kekosongan itu, ya. Segala macam hukum pasti kena dengan hukum kamu dan aku. Mohon direnungkan, bukan cuma didengar, ya, bukan cuma didengar. Diijmali suatu kalimah, jangan cuma badan yang diperhatikan. Ingat nyawa serta roh yang menghidupkan, ya. Jangan cuma zahir yang dipandang, pandanglah batin, ya. Zahir dan batin jadikan satu dan dinikahkan, jangan diceraikan, ya. Jadikan tunggal hidup pada Allah, ya. Tunggal wujud, tunggal rasa, rahasia diri, ya. Jika mau sampai ke tujuan, ya, jatuhkan hidupmu satu persatu, ya. Tiadakan kuasa, kehendak, ya, selain daripada Allah saja yang berkuasa berkehendak pada diri. Ahmad itu batin, ya. Muhammad tempatnya tajalli nyata, batas daripada pemandangan, ya, pemahaman, ya. Adam kenyataan yang ada, ya. Hawa menghidupkan roh, menggerakkan, ya. Batin atau jantung hati yang mengelola, ya. Sekalian menjadi arah kiblat menyembah. Hukum kalbu yang mengadakan titik
yang menentukan ada dan tiadanya, ya. Diterima atau tidak diterima, ya. Suatu perbuatan kalbu yang menentukan, ya. Maka jangan lalai pikiran kemana-mana pada saat menyembah. Nah, jangan sampai fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Jangan sampai seperti itu. Upahnya adalah neraka yang dingin, badan tempat kumpulnya segala jisim yang disebut maksar, tempat perkumpulan, ya, tempat perkumpulan, wujud hidup, rasa dan seterusnya. Nur Muhammad, cahaya nyata, cahaya yang nyata, ya, pada pelihat, pendengar, kalam dan seterusnya, ya. Cahaya malaikat yang memimpin hidup. Allah itu kumpulnya semua yang bernama. Insan yang paham pada dirinya, sempurnanya ada tajali, ya. Mana sebenarnya Tuhan itu, ya. Yang mencari adalah yang dicari. Yang mengenal adalah yang dikenal, ya. Tuhan itu adalah perbendaharaan yang tersembunyi, ya, tapi nyata adanya. Kulin zuru mapis samawati wal ar, ya. Pandanglah antara langit dan bumi, ya. Siapa di tengah-tengah kekosongan itu? Owang awung itu, ya. Kata Rasulullah, ya, yang jauh tiada dekat itu Allah. Barang siapa yang bisa seperti kataku itu, maka ia akan hidup dari dunia sampai di akhirat. Itu kata Rasulullah, ya. Di tengah-tengah kekosongan itu aku yang tiada diakui, maka bukan diaku, ya. Pada diri yang jauh dan dekat itu Allah juga yang satu. Engkau dan aku adalah satu juga, tunggal semuanya. Anallahu ahad, ya. Huwallahu ahad. Dia juga Allah yang esa, yang hidup, yang wujud, yang berasa, merasai, yang menjadi rahasia diri, zuk, nikmat perjumpaan dengan hidup, hidup yang tiada dihidupkan. Aku yang hidup pada alam kekosongan, ya, di tengah-tengahnya a i u. A itu aku, ya. I itu I itu iki, ya. U itu urip, ya. Aku iki urip. Akulah tempatnya hidup itu. Begitu. Aku tempatnya hidup itu, ya. Aku zat, ya. Aku nur. Aku Allah. Aku wujud. Aku hidup. Aku rasa. Aku rasul. Aku rahasia, ya. Sempurna pada diri insan. Yang pahamnya hanya Allah saja, ya. Sudah tidak ada lain selain Allah. Setiap pandangan itu pandangan ma'rifatullah, ya. Pandangan kekasih Allah, ya. Pandangan arif billah. Hanya Allah saja yang satu, esa dengan sendirinya, yatim piatu, tiada beribu dan berbapak, ya. Apalagi diperanakan, tidak, ya.
Esa dengan sendirinya, kuasa dengan sendirinya, Ahad tunggal segala-galanya, ya. Aku adalah aku, ada dengan sendiri, ya. La ilaha illa ana, ya. La itu mentiadakan segala sesuatu, ya. Apapun tanpa kecuali, ya. Ilaha, keseluruhan yang ada pada alam jagat semesta, seisinya berikut manusia, apapun yang bisa disebut, ya. Illa, kecuali, ya. Kalimah harful yang menyindir atau metamor, menandakan semua itu kinayah, sindiran, ya. Sindiran manusia yang menjadi rahasia hidup yang sempurna, ya. Ana itu aku, Allah juga yang dimaksud, ya. Karena Allah itu kumpulan semua nama tanpa kecuali, ya. Semua apa yang ada wajib kena dengan hukum aku dan kamu yang menjadi dinding yang sangat tebal yang menghijab diri, ya. Ndek nara nenek, ya, selapuan selain Allah doang seara nenek sak kuasa, ya. Nenek sak seki caren dengan toak laik, ya. Tok tek bintang arah, ya, ongkat dengan toak laik, ya. Saya nggak sak ngerosek, ya. Selapuk sak ngerosek masuk, ja iya wah piaan Allah, iya wah Allah no sak seki, iya tahu te serminan kuasa nenek, iya tahu tengat kebesaran nenek. Ndek narak lain selain nenek doang seara, maksud nendek pedua jarian seki selapuk. Lamun jari dua sirik, ya. Iya wah rabuk Jepun no, ya. Sehingga masih pedua penyerminan, ndak jari dua penyerminan, ya. Pendengah dah, ya. Ndak pedua, peraos dah. Sifat 20 no. Nendek pedua maksud tetap jari yang seki Allah doang. Nenek doang sak nyerminan, sak dedengah, sak ngeraos, ya. Jauh lalu lai te boyak nenek, ndek nenek kendaitan. Terlalu jauh lai te boyak Tuhan deh. Iya empuk ndek nenek kendaitan. Padahal Tuhan no lek diri temesa. Angkat nendek pedua, nendek jari yang telu. Tetap jari yang seki, insya Allah kendait wah nenek no. Nggih marak nike baik cari tiang matur jamak-jamak nggih. Le semeton-semeton tiang searah le Lombok. Insya Allah dan mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti apa maksud dan tujuan daripada perkataan saya yang ada di sini, ya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, ya, yang selip kata, ya, saya akan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh netizen tanpa kecuali, ya. Semoga dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin, ya. Nah, sebagai akhir dari ucapan saya, ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.